Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatul iman, para pemirsa Fadwa TV, rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di acara kesayangan kita Live Interaktif Fadwa TV dengan tema keimanan, doa dan zikir bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala. Kemudian salam salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Fadwa TV di mana saja Anda berada, memasuki sesi pertama sebelum kita merespon pertanyaan yang telah masuk. Alhamdulillah telah ada bersama kita di studi Jember Fadwa TV pemateri kita pada kesempatan ini, guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala, merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bikhair walhamdulillah. Semoga antum dan juga para pemirsa, para pendengar mana saja berada ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma jazakumullah khairan atas waktu berikan kepada kita. Dan sebagaimana biasa Ustaz, di pembukaan kita minta nasihat Ustaz. Tafadhol maskura ma'jura. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada. Kita senantiasa memohon kepada Allah al-hidayah. Tidak kurang 17 kali dalam setiap sehari semalam. Itu yang wajib kita lakukan di dalam salat-salat fardu. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian jalan yang dimaksud adalah jalan orang yang mendapatkan nikmat. Kemudian kita berlindung, memohon perlindungan dari jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalan orang-orang yang sesat. Kenapa kita senantiasa memohon hidayah? Sementara kita telah mendapatkan hidayah iman, hidayah Islam. Permohonan untuk mendapatkan sesuatu yang telah dimiliki oleh seseorang itu sesungguhnya permohonan untuk ditambahkan nikmat tersebut dan disempurnakan. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah menambahkan hidayah, menyempurnakan hidayah kepada kita semua. Tahukah kita maksud dari hidayah? Yaitu ilmu dan amal. Jadi kita saban waktu, setiap saat memerlukan hidayah, membutuhkan ilmu, dan juga membutuhkan pertolongan untuk beramal. Maka barang siapa yang berilmu tapi tidak mengamalkan, kurang hidayah yang dia peroleh. Beramal tanpa ilmu begitu juga. Karena berilmu tanpa diamalkan dimurkai, dan beramal tanpa ilmu adalah kesesatan. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita ditunjuki kepada jalan kebaikan, diberi taufik untuk berilmu, dan diberi pertolongan untuk mengamalkannya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khairan atas nasihat di pembukaan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Para pemirsa Fadwa TV di mana saja Anda berada, kami perlu informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga dapat Anda dengarkan melalui relay radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, lantas Radio Hang FM Batam, Radio Amu Bapangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Tuah FM Riau, Radio Mas FM Sragen, dan Radio Madinah
Caruban, jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa dan juga para pendengar bisa menghubungi nomor 0331 544087 0331 544087. Ustaz, sudah ada pertanyaan telah masuk di meja reaksi Pro TV, kita coba bacakan Ustaz. Nah, silakan. Yang pertama dari Ibu Sumianti di Jawa Tengah Ustaz. Ustaz, pertanyaan saya, doa semoga husnul khotimah itu yang benar diperuntukkan kepada orang masih hidup atau orang sudah meninggal dunia, Ustaz? Baik, terima kasih kepada Ibu siapa tadi? Sumianti yang di Jawa Tengah. Nah, Ustaz. Doa husnul khatimah peruntukan untuk yang meninggal atau yang mati? Untuk yang meninggal atau yang hidup? Nah, husnul khatimah berarti kita memohon bagaimana akhir dari perjalanan hidup dalam keadaan baik. Berarti bagi orang yang hidup. Kalau yang telah mati, ya hanya dua kemungkinan, husnul khatimah atau memang ya su'ul khatimah wal iyazubillah. Jadi intinya adalah untuk orang yang hidup. Maka senantiasalah memohon kepada Allah ya agar kita dibimbing oleh Allah untuk selalu istiqamah di atas sunnah Rasul, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketaatan kepada Allah, kemudian berlindung dari su'ul khatimah. Karena Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya ya amalan tersebut tergantung kepada penutupnya. Nah, oleh karena itu ya sering berdoa kepada Allah untuk istiqomah hati kita di atas sunnah dan diwafatkan di atas ya kebaikan dan iman. Nah, wallahu alam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal yang berikutnya Ustaz. Nah. Dari Saudara Deni Kusuma Fajri di Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro. Ustaz, saat sedang sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah lainnya, lalu muadzin azan, apakah kita menjawab azan di dalam hati saat sholat atau tidak? Nah, baik. Tatkala ya salat tahiyatul masjid atau mungkin rawatib qabla tahiyatul masjid ya, rawatib tentunya setelah masuk azan. Nah, setelah selesai azan baru rawatib. Nah, apakah tatkala kita mendengar tersebut kita menjawabnya dalam hati sementara dalam kondisi salat? Tentunya dalam kondisi sedang kita melaksanakan salat, maka inilah amanah yang utama untuk kita lakukan. Maka kita konsentrasi untuk melakukan ibadah tersebut dengan khusyuk. Nah, maka dalam kondisi seperti itu tentunya ya kita lebih mengutamakan, mengkonsentrasikan, merenungi, menghayati ya apa yang kita baca dalam salat tersebut. Adapun bagi mereka yang tidak dalam keadaan salat, maka tentu dianjurkan untuk menjawab azan tersebut. Karena pada dasarnya hukum menjawab azan tersebut bukanlah hal yang wajib. Artinya tidak dijawab berarti dia berdosa, bukan demikian. Tapi dia tentunya merugi. Ya. Oleh karena itu tidak mesti dia menjawab karena dia dalam keadaan melakukan ibadah yang juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya Ustaz, dari Bapak Arifin di Jawa Barat, Kabupaten Majalengka. Ustaz, ini seputar salat kepada Nabi Muhammad SAW. Di lingkungan saya ada yang menjelaskan kalau salat kita itu langsung dikirimkan ke Nabi melalui malaikat, sehingga semakin banyak kita berselawat, nama kita selalu diingat oleh baginda Nabi kita. Apakah itu benar? Karena setahu saya salat kita yang balasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz. Nah, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya tidak ada yang bertentangan dalam ya, pertanyaan tadi. Betul yang menjawab ya salat kita kepada Nabi, yaitu tatkala kita bersolat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi bi asyra. Barang siapa yang bersolat kepada aku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan maksud Allah berselawat kepada hambanya yaitu ya makna yang disebutkan para ulama yaitu thana'uhu indal malail a'la. Allah memuji hambanya di kalangan para malaikat yang mulia di sisi Allah. Adapun salat kita dan salam kita, naam, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fa inna khaira ayyamikum yaumul jum'ah fi khuliqa Adam
wa fihi khuliqa Adam wa fi kemudian adalah hari diciptakannya Adam, kemudian nanti hari yang kiamat, hari dibangkitkan, seterusnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallu ya, fa inna wasallu alayya, fa inna walu sallu alayya fi yaumil ju'am wa afdalu. Nah, dalam hadis sebutkan bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallu alayya wa akthiru min as-salati alayya fihi. Naam, fa akthiru min as-salati alayya fihi. Jadi perbanyaklah bersolat pada Nabi di waktu hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Salat kalian itu ya ditampilkan, dihadapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa salat kami ditampakkan, disampaikan kepadamu sementara kamu telah hancur menjadi tanah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan terhadap bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Jadi para nabi mereka jasad mereka, daging dan tulang mereka tidak hancur. Itu kehidupan mereka di alam barzakh. Tapi kita tidak tahu bagaimana bentuk kehidupannya. Yang penting dalam hadis sebutkan bahwa tatkala kita bersalawat dan mengucapkan salam, itu ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan salawat dan salam kita. Maka Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Enggak ada ibadah di dalam rumah tersebut, itu arti kuburan. Ya. Kemudian jangan kalian jadikan kuburan saya sebagai tempat ibadah. Ya, didatangi di hari-hari tertentu, terus rutin seperti itu. Ya, itu kuburan Nabi, apalagi kuburan selain kuburan Nabi. Ya. Kemudian bersalawatlah. Ya, enggak mesti bersalawat di kuburan Nabi. Salawat dan salam, sesungguhnya salawat dan salam itu akan disampaikan sampai kepada Nabi. Karena ada malaikat yang menyampaikannya. Jadi sebagian menyebutkan apa maksud ma'rudatun alayya, bahwa salawat kalian itu ditampakkan kepadaku, disampaikan kepadaku, disuguhkan kepadaku. Ya, sebagian mengatakan bahwa setiap sekali bersalawat seorang umat dari umat Nabi Muhammad SAW, maka dia dikenal namanya, ditampakkan kepada Nabi sehingga dia mengenal siapa yang bersalat kepadanya. Begitu ditafsirkan sebagian para ulama. Intinya bagaimana detail kehidupan alam barzakh wallahu a'lam. Tapi yang jelas salat kita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat salawatnya salawat yang gimana, Jangan salawat yang diada-adakan, salawat yang diajarkan Nabi. Salat diajarkan Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau yang pendek Allahumma salli wa sallim alaih sallallahu alaihi wasallam. Naam, seperti itu. Makanya setiap kita mendengar nama Nabi disebut, maka bersalawatlah agar kita tidak dicap menjadi orang yang bakhil. Nah, demikian Allahu a'lam. Masya-Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami para pemirsa Fardhu TV dan juga para pendengar di mana saja Anda berada. Kembali kami mengajak bagi Anda yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331 544087 0331 544087. Baik, soal berikutnya Ustaz. Nah, kita bacakan dari Ibu Fulana di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya suami yang sholatnya bolong-bolong, tiap diingatkan jawabnya entar. Apa ada doa khusus agar suami dilembutkan hatinya, diberikan hidayah sama Allah, biar sholatnya makin rajin dan mau meninggalkan rokok, sedangkan anaknya suka lihat ayahnya main game, terus nggak sholat, diingatkan suka marah. Bagaimana menanggapinya ya Ustadz? Baik, aku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Kalau kita mengucapkan tatkala seorang ditimpa musibah, kematian atau yang lain, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita mengucapkan ini juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Bagaimana seorang berharap menjadi anaknya di anak yang soleh, sementara dia tidak solat atau bolong-bolong solatnya. Bagaimana dia melarang anaknya jangan merokok, dia merokok, atau main game dan seterusnya. Dia pecandu rokok dan game. Dia ahli hisab. Bagaimana anaknya tidak juga ahli hisab? Intinya adalah
Ini musibah. Nah, terlepas dari hukum bagaimana ya ulama begitu ya hukum tentang masalah orang yang meninggalkan sholat atau melalaikan. Ini perkara yang betul ya berbahaya. Ya, bahkan sebagian mengatakan ya bahwa begitu dia meninggalkan melalaikan sholat, ya bahkan sampai berpendapat itu kufur. Sebagian mengatakan kalau dia meninggalkan secara ya totalitas semuanya. Jadi permasalahan ya sungguh ya sangat berbahaya. Tapi intinya kalaupun mungkin menurut pendapat sebagian yang dimaksud kufur meninggalkan sholat itu mungkin secara totalitas semuanya. Adapun yang mengingkari ya kewajiban sholat jelas dia kufur. Adapun yang sholat yang bolong-bolong tadi ini yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Tapi intinya bahwa semua sepakat bahwa itulah sifat orang-orang munafikin. Karena orang munafikin yang bolong-bolong sholatnya, ya, yang mereka yang malas datang sholat, ya, jarang ke masjid. Kalaupun datang sholat malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kemudian riya lagi yuraunan nas. Nah, kemudian caranya bagaimana? Ya berdoa. Ini musibah ini. Ya, musibah. Maka berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan hidayah kepada suami ibu yang bertanya. Ya. Karena dia tidak memiliki hidayah tersebut. Berdoa kepada Allah semoga ya suaminya mendapat hidayah dan semoga ibu sabar dalam menghadapi suami yang kondisi seperti itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Doa khusus tidak ada secara khusus. Ya, bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia Ya. saja. Kalau memang ibu tidak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Allah mengetahui. Terutama di penghujung malam, di waktu-waktu mustajabah, ya, memohon kepada Allah. Ya, karena doa adalah senjata seorang muslim untuk mendapatkan kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah hidayah ya suamiku, jadikan orang yang rajin salat, ya, beri kekuatan untuk meninggalkan rokok dan tidak melalaikan waktu, membuang waktu untuk hal yang sia-sia. Nah, berilah keistiqomahan. Begitu. Nah, berdoa. Dan itu tentunya lebih khusyuk tatkala kita memaklumi, meyakini dan memahami kandungan dari doa tadi. Nah, demikian Allah. Masya Allah, jazakallah khairan atas nasihat serta jawabannya. Semoga ibu yang bertanya bisa memahami. Baik, berikutnya soal kita bacakan dari hamba Allah di Jawa Tengah, Ustaz. Nah. Ustaz izin bertanya, apakah benar orang yang sudah belajar ilmu agama tetapi terkadang masih melakukan perbuatan dosa, apakah Allah akan melipat gandakan dosanya dibandingkan orang tidak menuntut ilmu agama? Kemudian bagaimana hukumnya seseorang tidak menuntut ilmu agama padahal sebenarnya dia mampu untuk menuntut ilmu agama, Ustaz? Nah, baik. Terima kasih yang bertanya ya. Yang pertama pertanyaannya itu bagaimana seorang yang telah mengetahui kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya. Tidak diragukan bahwa ini tentunya berbeda kondisi seseorang. Berarti dia melakukan sesuatu bukan karena kejahilan dia, atau meninggalkan bukan karena kejahilan, tapi dia mengetahui. Nah, inilah yang yang diperingatkan oleh Allah, dan itu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Orang beriman, ya, kenapa engkau melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sungguh hal yang sangat tercela di sisi Allah. Engkau mengatakan sesuatu tidak diamalkan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Kalian memerintahkan manusia berbuat baik, mungkin tapi kalian tidak melaksanakannya. Ya, ini hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu tidak diragukan berbeda kondisi orang karena dia jahil melakukan dengan seorang yang berilmu melakukannya, pasti berbeda dosanya. Nah, berarti berbeda dosanya. Jadi kadar dari dosanya berbeda. Nah, adapun apakah dosa diperlipat gandakan? Ya, sementara kita mengetahui bahwa bila seorang melakukan dosa, dia akan melakukan satu maksiat, mendapatkan satu dosa. Tapi kebaikan itu diperlipat gandakan. Adapun kejahatan, kendati mungkin secara kadarnya atau mungkin porsinya lebih besar, tapi diperlipat gandakan. Ya, ini yang tentunya tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan Nabi SAW. Apabila seorang melakukan sebuah dosa, ya, maka atau bukan suatu buah maksiat, maka dia akan mendapatkan satu dosa. Nah,
Tapi tentunya berbeda kondisi tatkala seorang melakukannya di tempat-tempat yang mulia, Mekah dan Madinah atau tanah haram. Nah, itu yang berkaitan dengan masalah dosa tadi, apakah dipergandakan atau tidak. Kemudian sisi yang kedua tadi tentang masalah Orang yang mampu untuk agama. Mampu dia menuntut ilmu agama, tapi dia tidak melakukannya. Jelas hal ini tentunya hal yang tercela, keliru. Bahkan yang seperti itu ya, tidak punya uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama mempelajari yang hal-hal yang wajib, yang namanya fardu ain, wajib mempelajari tauhid, mempelajari keimanan, mempelajari tentang bagaimana berwudu, tentang salat, itu hal yang wajib. Dia mampu, punya peluang, punya kesempatan finansial ya, mendukung dan semuanya sarana. Kemudian dia tidak menuntut, ya dia akan diazab oleh Allah atas kelalaian itu. Ya, kelalaian dia. Dia tidak punya uzur, kecuali mungkin seorang yang tidak punya apa-apa. Mungkin ya tidak mampu. Ya, itu berbeda kondisinya, tapi dia mampu. Waktu ada, ya umur ada, kemampuan ada, dan semua sarana tersedia bagi dia, tapi tidak menuntut ilmu. Maka jelas dia ya muqassir. Maka Allah akan tentunya akan memberikan sanksi kepada orang yang seperti itu karena kelalaian dia. Jadi tidak ada alasan kenapa kamu tidak sholat, enggak bisa berwudu, enggak ada lagi, karena dia punya waktu untuk bisa belajar wudu atau tauhid atau keimanan. Nah, demikian Allah. Masya Allah, jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Namun ada penelpon yang terhubung, kita coba sapa dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara yang tidak asing lagi, Ibu Rosmini. Silakan Ibu Rosmini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Yang pertama kami ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya bersama Ustaz, karena saya bergabung mulai awal tayangan ulang sampai insya Allah sampai saat ini. Tapi akhir-akhir ini saya mendapat musibah. Saya jatuh di lantai sampai bahu saya dioperasi dan lengan saya juga ada yang retak. Saya khawatir kalau Allah memanggil sewaktu-waktu saya masih banyak dosa atau masih mempunyai dosa. Maka sekali lagi mungkin apabila ada kekhilafan sama Ustadz bersama kru di TVS, di TV Fatwa, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan kami mohon doanya agar saya bisa sabar menjalani apa yang diberikan cobaan kepada kami dan keluarga kami, karena ibu saya sudah 1,5 bulan itu juga kena stroke. Saya merawatnya siang dan malam dan akhirnya diberi cobaan juga sampai jatuh, tangan saya dioperasi. Selanjutnya doa yang bagaimana yang saya panjatkan dan sabar yang bagaimana yang kita amalkan agar semua itu bisa menjalankan, menerima pemberian Allah yang diberi kepada keluarga kami. Terima kasih jawabnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosmini. Terima kasih kepada Ibu Rosmini ya. Makanya ya berbulan-bulan kita tidak mendengar suara ibu ya. Semoga ya ibu, keluarga, orang tua semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mungkin sedang ibu hadapi dan keluarga, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik dalam setiap yang ditakdirkan oleh Allah. Ya, Ibu Rosmini ya, semoga Allah memberkahi ibu, memberikan kesembuhan kepada ibu, ya keluarga, orang tua, dan intinya memberikan yang terbaik. Ya, taib. Hidup ini sungguh ya penuh dengan berbagai cobaan, dan cobaan yang Allah berikan bukan berarti ya serta merta orang Allah itu murka kepada seorang hamba, tidak. Kenapa pasti akan diuji? Semakin kuat keimanan, semakin tinggi tingkat ketakwaan, semakin berat ujian, semakin ya berbagai cobaan yang akan dilalui. Karena Allah ingin ya mengetahui. Ya Allah mengetahui, tapi ingin betul mengetahui yang realita waqi' dalam bahasanya yang waqi', yang betul realita dalam kehidupan seorang hambanya. Bagaimana kondisi dia?
Nah, oleh karena itu tidak perlu ada yang disedihkan ya. Tapi dalam hal ini tentunya ibu hendaknya senantiasa bersabar, ridho terhadap takdir Allah, dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Bahkan tingkatan yang lebih tinggi lagi bersyukur terhadap cobaan. Jadi ada sabar, ridho, dan syukur. Nah, semua takdir Allah. Kalaupun kita mau lari dari takdir, kemana mau lari? Ini yang pertama. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala itu telah termaktub di Lauhil Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Kita menjalani, mengikuti perjalanan perputaran roda takdir. Ya, terjadi. Dan apa yang menimpa seorang hamba? Sakit, bersedih, kemudian kehilangan sesuatu yang dicintai. Semua itu berbagai cobaan, bahkan tusukan duri yang menusuk dagingnya itu menjadi kafarah. Dan bahkan dalam kondisi mendapatkan ujian tadi, ada satu ibadah yang mungkin dalam keseharian kita jarang kita lakukan. Apa itu? Sabar dan introspeksi diri. Ya, tatkala seorang mendapatkan nikmat mungkin dia kurang kesabarannya. Tapi tatkala mendapatkan cobaan ujian tadi, ini ibadah yang paling agung yang dilakukan dalam kondisi mendapatkan cobaan dan ujian adalah kesabaran tadi. Nah, kesabaran tadi. Dengan selalu memohon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, enggak ada yang sia-sia. Bukan berarti Allah menguji kita, berarti Allah murka kepada kita. Tidak. Karena bahkan dalam hadis sebutkan, sebagian hadis sebutkan bahwa innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah apabila mencintai seorang hamba diuji oleh Allah. Allah telah mengatakan wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Pasti akan diuji rasa takut, kekurangan harta, kemudian berbagai ujian ya. Orang yang dicintai pergi ya. Semua berbagai ujian dan itu pun ya akan dilewati oleh orang yang sabar. Maka kata Allah wa basyiris sabirin. Mereka orang yang sabar, beri kabar gembira mereka. Yang apabila mereka mendapatkan cobaan ujian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi intinya ya bernyalah berdoa ya, kesembuhan, berikan terbaik, kesabaran ya. Kemudian ya juga meruqyah diri sendiri, hal yang rasa yang sakit tadi bisa diusap sambil membaca Al-Fatihah begitu ya. Dan terus memperbanyak ibadah, berzikir kepada Allah, lisan masih bisa bergerak, ucapkan zikir pagi dan petang hari ya, baca Al-Quran, zikir dan memohon yang terbaik kepada Allah. Nah, itu yang harus dilakukan. Jangan berputus asa ya, jangan berputus asa. Bahkan semakin besar harapan kita kepada Allah dan Allah lah yang menyembuhkan. Allahumma rabban nas adhibil ba's anta syafi la shifa illa shifa shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi ya Ibu Rasmini dan ibu beliau ya, dan seluruh, dan jagalah mereka dan semua kaum muslimin dari berbagai mara bahaya. Nah, demikian wallahu a'lam. Masyaallah. Jazakallah khairan atas nasihat serta doa dan juga jawabannya dari pertanyaan Bu Rusmini, semoga bisa dipahami dan Bu Rusmini diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi musibah. Baik, sudah ada penelpon yang terhubung, saat kita coba sapa. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Pak Adam Abdullah di Maluku Utara. Ya, silakan Bapak. Ya, mau tanya ini Ustaz. Ini apa hukum kalau orang Islam tidak sholat selama hidup, terus kalau meninggal apa kita wajib disolatkan begitu Ustaz? Cukup Bapak. Ya. Terima kasih Pak Adam Abdullah di Maluku Utara. Silakan Ustaz. Syukran atas pertanyaannya Bapak Adam ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan ya sedikit aneh. Tapi mungkin dalam mayoritas menganggap tidak aneh. Karena disebutkan seorang muslim Islam, tapi selama hidupnya tidak pernah sholat. Apakah ada yang nama muslim? Dia Islam, muslim, kemudian selama hidupnya tidak pernah sholat. Orang yang seperti itu bukan muslim. Ya. Tidak pernah sholat. Berarti dia menjadi muslim yang bagaimana maksud? Jadi ini
jelas ya aneh dalam pertanyaan. Oleh karena itu yang tidak sholat selama hidupnya ya jangan disolatin karena dia bukan muslim. Ya, nggak muslim itu. Nah, nggak bermanfaat sholat yang karena dia meninggal dalam keadaan kufur karena tidak sholat. Ya, tidak pernah sholat. Mulai dari dia mulai Islam tidak pernah sholat berarti bukan muslim. Nah, oleh karena itu ya tidak perlu disolatkan seperti itu karena dia bukan muslim. Nah, demikian wallahu a'lam. Tapi misalkan tidak seumur hidup Ustaz, sebagian hidupnya mungkin bagaimana Ustaz? Dia menyebutkan tadi bukan sebagian hidupnya. Ya, jadi kita menjawab sesuai dengan ya seperti itu. Jadi dia tidak sholat Islam tapi tidak sholat sampai dia mati. Ya, berarti Islam yang bagaimana? Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu waspada kaum muslimin. Waspada Islam ya, kita beragama bukan bermain-main. Ya, agama serius, perintah Allah laksanakan. Ya, bukan sesuai dengan selera kita. Mau sholat kapan mau sholat, nggak sholat juga ya. Ini bukan ya agama Allah seperti itu. Nah demikian Allahu a'lam. Jazakallah khairan atas jam penjelasannya. Demikian Bapak yang bertanya semoga bisa dipahami. Soal berikutnya kita bacakan Ustaz dari Ibu Dwi Wulandari di Jakarta Timur. Ustaz izin bertanya tentang keutamaan baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Bolehkah membacanya saat sunat dengan baca mushaf satu halaman dengan niat memanjangkan solat dan agar mendapatkan keutamaan dari membaca kedua surah tersebut? Nah, ya intinya bolehkah seorang dalam solat sunnah ya membaca surah Al-Baqarah atau Ali Imran tapi dia dengan membuka mushaf karena tidak hafal tapi buka mushaf dengan tujuan ingin ya memanjangkan bacaan. Nah, secara prinsip ya tidak ada masalah. Akan tetapi seseorang dalam salat sebagaimana yang diperintahkan Rasul faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya. Terlebih lagi kalau yang dibaca bisa dia mentadabur ya, memahami apa yang dibaca. Tapi jika seandainya dengan membaca bacaan yang panjang seperti itu tapi mungkin tidak mampu mentadabbur bahkan menyibukkan dia dengan melihat mushaf, buka mushaf, menutup mushaf seperti itu, maka jelas akan mengurangi kekhusyukan. Maka lebih utama dia solat ya dan membaca ayat yang bisa dia baca itu lebih utama. Tapi seandainya dia ya membuka mushaf dan membaca surat tersebut insyaallah tidak ada masalah. Nah, jadi intinya karena ini salat sunnah. Nah, salat sunnah. Demikian wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Kembali kami mengajak para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar di mana saja Anda berada untuk bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331 544087. Baik, soal berikutnya Ustaz dari saudara Ahmad di Jawa Timur. Ustaz, bagaimana cara efektif dan benar dalam berdakwah kepada orang tua yang dimana orang tua masih memiliki keyakinan tatoyur dan memiliki jimat serta melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Sementara ini ana hanya diam dan mendoakan hidayah bagi mereka saja. Karena ana ada rasa nggak enak dan takut mereka marah ketika ana berikan nasihat. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Ya, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Jadi bagaimana kiat mendakwai ya orang tua yang dalam kondisi yang diutarakan tadi, punya keyakinan tatayur, ya kemudian punya azimat dan melakukan hal-hal yang mungkin beda dan yang lainnya. Intinya belum mendapatkan hidayah. Perbuatan dan perilakunya mungkin ya bercampur dengan perbuatan syirik atau mungkin bid'ah. Ya. Maka dalam hal ini seorang anak ya hendaklah bersungguh-sungguh di dalam ya menyampaikan al-haq, mendakwai orang tua dengan cara yang baik, cara yang bijak. Ya, dengan tutur kata yang baik, ya, dengan lemah lembut. Tidak perlu menghardik, tidak perlu dengan kata yang kasar dan seterusnya. Kemudian hendaklah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua mendapatkan hidayah. Sebagaimana dilakukan ya Abu Hurairah ya, tatkala ya orang tuanya atau uminya masih dalam keadaan ya musyrik, maka dia senantiasa berdoa kepada Allah agar ya Allah memberikan hidayah kepadanya.
Kemudian dia memohon kepada Rasul agar Rasul mendoakan Islam bagi ibu beliau. Dan Allah menerima doa Nabi, kemudian memberikan hidayah kepada kepada ibu Abu Hurairah radhiyallahu an. Begitu juga seorang anak banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena sesungguhnya Allah yang memberikan hidayah kepada hati dia, Allah lah yang juga belum membuka pintu hati orang tua tersebut. Sampaikan dengan cara yang baik. Bagaimana bahaya dari kesyirikan, perbuatan bid'ah dan hal-hal yang lain yang akan merusak akidah atau mengurangi kesempurnaannya, itu disampaikan. Disinilah pentingnya seorang anak belajar tauhid yang benar, disampaikan bagaimana hukum tentang tatayur, tentang menggunakan ajimat atau mungkin perdukunan atau main sihir atau perbuatan-perbuatan bid'ah dan yang lainnya, maka disampaikan dengan cara yang baik, tutur kata yang baik, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kebaikan yang paling utama yang diberikan oleh seorang anak kepada orang tua yang belum mendapatkan hidayah. Dan sabar, harus sabar untuk menghadapi yang demikian itu. Nah, demikian Allah wa'ala. Masalah jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, soal berikutnya kita bacakan Ustaz dari Ibu Yafrida di Sumatera Barat, Ustaz. Nah, Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita merutinkan berdoa di setiap sujud pada sholat wajib maupun sholat sunnah? Nah, jadi bolehkah kita merutinkan berdoa di waktu sujud, sholat wajib sunnah? Ya, diperbolehkan. Karena Nabi mengatakan wa fi sujud fa'aktsiru minad du'a. Waktu sujud banyaklah berdoa. Dan ini mencakup salat fardu dan salat sunnah. Nah, demikian Allah wa'ala. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kembali kami mengajak para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar di mana saja Anda berada untuk bertanya langsung, bisa menghubungi nomor 0331 544687. Soal berikutnya Ustaz. Nah, dari Andi Ran, ada penelpon yang terhubung, Ustaz, kita coba angkat dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Waalaikumsalam Pak Ustadz. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Suryansa di Sulawesi Barat. Silakan Bapak, pertanyaannya. Pertanyaannya saya mau tanya tentang, kan saya mudah emosi kepada keluarga, jadi kadang tidak terkontrol. Maksudnya apa yang harus saya lakukan supaya emosi saya ini tidak sampai menyakiti keluarga, maksudnya tidak terkontrol saya, amalan apa yang harus saya lakukan. Terus yang kedua saya mau tanyakan Pak Ustadz tentang istri, jikalau istri juga bagaimana cara kita menyampaikan, apakah saya mungkin tidak masuk ininya kalau saya yang sampaikan, atau lewat Pak Ustadz saya yang sampaikan, bagaimana supaya dia bisa sungguh-sungguh, sudah keinginannya, sudah ada ingin keluar rumah itu pakai jilbab, tapi kadang kalau nanti dimarah, jadi apa yang harus disampaikan ke ini Pak Ustadz. Baik, cukup Bapak. Ya, terima kasih Pak Suryansah di Sulawesi Barat. Silakan Ustadz. Nah, syukran, terima kasih kepada Pak Suryansah di Sulawesi Barat. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memberkahi Bapak dan keluarga. Amin. Dan senantiasa membimbing Bapak, keluarga dan seluruh keluarga kaum muslimin untuk berjalan di atas jalan kebaikan. Allahumma amin. Nah, yang pertama tentunya Pak siapa nama tadi? Suryansyah. Nah, bahwa sifat mudah marah tersebut tentunya ini tercela. Karena Nabi SAW tatkala datang seseorang minta wasiat kepada beliau, ausini qala la taghdab, faraddada miraran. Ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku. Berikan aku wasiat ya Rasulullah. Berikan kepadaku wasiat ya Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan la taghdab, jangan marah. Diulang-ulang Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kepada kita bahwa marah, itu sebenarnya tidak membawa pada kebaikan. Berbeda seorang marah dalam keadaan memperjuangkan al-haq, yang tentunya marah karena Allah. Tapi yang dimaksud marah di sini adalah
karena ya tidak bisa membendung emosional dia, kemudian dia ya sedikit-sedikit marah. Nah, ini yang tentu tercela. Ya. Bahkan dalam kondisi marah tersebut seorang ya lepas kontrol, tidak bisa mengontrol emosinya, dan juga dengan sendirinya tatkala itu ya syaitan mudah untuk menjerumuskan dia ke dalam hal-hal yang tercela, bahkan akan menimbulkan penyesalan. Bisa jadi mungkin terlontar dari mulutnya, saya yang mentalak kamu, kan begitu. Atau bisa jadi mungkin memukul, atau bisa jadi piring dan gelas-gelas melayang semua, kan begitu. Intinya pasti akan menimbulkan penyesalan. Oleh karena itu, tatkala ada hal-hal seperti itu gejalanya, begitu berdiri ya duduk. Jauhkan dari tangan kita dan semua ya kaki kita hal-hal yang akan bisa ya menimbulkan kerusakan. Kemudian berwudu, berlindung kepada Allah dari syaitan, karena itulah godaan syaitan. Nah, jadi untuk ya bagaimana membiasakan diri agar tidak marah, ya ingat bahwa orang-orang yang kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, mereka bisa menahan amarah mereka dan juga mereka bisa memaafkan. Itu orang-orang yang mendapatkan ya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemaaf kemudian yang bisa menahan amarah tersebut adalah amalan yang mulia dan perlu latihan. Nah, kemudian yang keduanya adalah bagaimana sikap terhadap istri yang mungkin ya keluar rumah mungkin belum pakai jilbab. Ya inilah tugas seorang suami yang sebagai ya pemimpin, ya yang paling utama dalam kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan untuk memperbaiki akhlaknya, agamanya, ibadahnya, dinasihati dengan baik, ya, disampaikan kepadanya ayat Al-Quran tentang perintah untuk berhijab. Bukan suami yang memerintahkan, suaminya menyampaikan. Yang memerintahkan Allah yang menciptakan dia, yang menciptakan dia tidak ada menjadi ada, itu Allah yang memerintahkan. Jadi bukan suami itu menyampaikan dan memintakan. Siapa yang mintakan? Ya kaum muslimah untuk berhijab. Ustadz? Tidak. Suami? Tidak. Allah yang langsung memerintahkan untuk menutup aurat. Dan wanita semuanya aurat. Ya, kecuali mungkin perbedaan ulama, mungkin wajah atau telapak tangan, kan begitu. Bahkan banyak mengatakan bahwa wajah itulah yang pantas untuk jual lebih ya ditutup, kan begitu. Nah, oleh karena itu dalam hal ini Bapak harus bersabar. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bersabar untuk mendakwai istri, dan seandainya istri begitu mendapatkan hidayah berkat usaha dan kerja keras ya Bapak untuk mendakwakan kebenaran kepadanya, kemudian dapat hidayah, ingat balasannya di sisi Allah sungguh sangat besar sekali. Bahkan begitu dia bisa solat yang benar, pakai jilbab, setiap dia keluar pakai jilbab, berpahala, Bapak juga dapat pahalanya karena Bapak yang mengajarkan dia, menyampaikan kebenaran tadi. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Seandainya seorang mendapat hidayah disebabkanmu wahai Ali bin Abi Thalib, sungguh lebih baik dari unta merah. Jadi harta yang paling ya mahal harganya di kalangan orang Arab tatkala itu. Nah, jadi bersabarlah, berlemah lembut, karena sesungguhnya perkataan yang lemah lembut bila menyertai sebuah rumah tangga maka akan banyak keberkahan. Tapi kalau hanya saling mencaci, saling memaki, dan terus hanya sumpah serapah yang keluar dari mulut, maka ini jelas akan hilang keberkahan tadi. Sabar, ya, karena itu adalah bagian dari hidup yang harus dijalani. Terus berdoa. Nah, seperti itu. Allahu a'lam. Masya Allah, syukran wa jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasan serta nasihatnya. Semoga yang bertanya Pak Suryansah di Sulawesi Barat bisa memahami. Baik, berikutnya ada pertanyaan yang telah terhubung melalui telepon. Kita coba sapa. Assalamualaikum Pak Dua TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Silakan Bapak. Ya. Terima kasih sebelumnya Ustadz dan kru Fatwa TV. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Ya, semoga diberi keberkahan semuanya. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Sebelumnya mau tanya Ustadz terkait adakah doa khusus dimudahkan jodoh Ustadz? Doa khusus dimudahkan jodoh. Cukup Bapak? Cukup Ustadz. Ini doa untuk antum atau siapa ini? Sepertinya Ustaz. Ya, sepertinya. Taib. Okay. Hamba Allah, taib. Ya, secara khusus tidak ada ya doa khusus untuk mendapatkan jodoh.
Yang penting ya nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, ya karuniakanlah kepada saya ya pendamping hidup yang solihah, istri yang solihah, yang ya al-walud al-wadud begitu ya, yang mungkin yang subur, yang penyayang begitu. Adapun secara khusus yang nggak ada, ya nggak ada secara khusus. Tapi yang jelas berdoalah dengan bahasa yang bisa kita utarakan ya untuk mendapatkan ya istri yang soleh. Ya, istri yang soleh. Karena kesolehan itulah sesungguhnya ya nilai utama dalam kehidupan tadi. Karena Rasul mengatakan, ya pilihlah yang beragama, kamu akan bahagia. Nah, jadi intinya tidak ada doa khusus. Ana ya mendoakan antum semoga antum mendapatkan ya zaujah solihah yang insya Allah akan menjadi pendamping hidup untuk bersama-sama ya, untuk berjalan bersama-sama menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah. Alhamdulillah, menjazakallah khairan Ustaz. Jawaban dan doanya juga kepada penanya semoga bisa dipahami dan dimudahkan urusannya yang bertanya. Baik, sudah penelpon yang terhubung kembali Ustaz, kita coba sapa. Assalamualaikum Pak Dua TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah dari Bogor, Pak. Silakan Bapak yang di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Barakallahu fikum. Allah menjaga Pak Ustaz dan keluarga Pak Ustaz. Allahumma amin wa antum kadzalik. Antum juga demikian insyaallah. Naam. Begini Pak Ustaz, mau nanya tentang kan kalau setelah sholat yang dicontohkan sama Nabi kita mengucapkan istighfar hanya lafaznya astagfirullah 3 kali gitu Pak Ustaz ya. Naam. Yang anak tanyakan itu kalau astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaihi itu istighfar jenis ini dibacanya apa ada ketentuan waktu, bilangan apa gimana, itu kapan dibacanya Pak Ustaz? Nah, itu saja Bapak cukup. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berzikir secara umum lafaznya astagfirullahaladzim itu apa ada contohnya, apa kita mencoba apa emang ada yang lain kalimat-kalimatnya? Itu aja Pak Ustaz. Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, naam. Terima kasih kepada hamba Allah di Bogor, barakallahu fiik, atas pertanyaannya. Jadi setelah sholat, apakah redaksi istighfarnya ya ucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi dan seterusnya disebutkan tadi, atau hanya mengucapkan astagfirullah 3 kali? Sebagaimana yang pernah disampaikan juga dalam forum ini atau acara live ini, bahwa doa atau zikir atau istighfar yang terdapat dalam hadis yang sahih selesai solat adalah hanya mengucapkan astagfirullah. Jadi Rasul begitu saya solat dia beristighfar. Ya, kemudian ya para ulama menyebutkan, parawi menyebutkan bagaimana istighfarnya. Ya, istighfarnya mengucapkan astagfirullah. Adapun tambah lafaz yaitu al-azim itu tidak terdapat dalam hadis yang sahih tersebut. Maka yang utama tentunya mengikuti ya redaksi yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di luar salat ya beristighfar, pada mengucapkan astaghfirullahaladzim atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena Rasul mengatakan ya ayyuhan nas tubu wastaghfiru ilallah fa inni atubu ilallah fi kulli yawmin mi'ata marrah. Wahai manusia, beristighfarlah, bertobatlah kepada Allah, karena aku bertaubat atau beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah di setiap hari itu 100 kali. Maka ini tentunya lebih luas, lebih ada kelonggaran ya. Dan mengucapkan doa istighfar diajarkan di pagi hari. Allahumma anta rabbi la anta khalaqtani wa ana abduk wa ana la ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Di pagi dan di petang hari. Naam, dengan doa seperti itu. Atau kita Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indi warhamni innaka antal ghafurur rahim. Naam, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. Jadi itu doa-doa istighfar yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim atau astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah, atau dengan mengucapkan astaghfirullah, itulah terwakili. Naam.
Jadi boleh ya, tapi dalam solat ini lebih ketat. Karena harus ittiba, mengikuti sunnah. Tidak ada tambahan al-azim. Karena Rasul dalam hadis tersebut dan Sahih Muslim disebutkan Rasulullah istighfar. Ya, setelah solatnya. Kemudian rawi ditanya, ya, perawi ditanya, bagaimana istighfar Rasul? Ya, mengucapkan astagfirullah, 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 tidak menambah al-azim. Nah, ini yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Adapun sebagian solat dia istighfar juga seperti mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Bukan istighfarnya yang salah, tapi tidak sesuai tempatnya. Karena di waktu selesai solat tidak ada istighfar 33 kali, hanya ada 3 kali saja. Nah, maka kita harus sesuai dengan bilangan yang diucapkan Nabi SAW. Nah, demikian Allah wa'ala. Syukran wa jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Bapak hamba Allah di Bogor yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita bacakan soal berikutnya Ustaz. Dari Bapak Andi Randi di Sulawesi Tenggara Ustaz. Ustaz, apakah kami ikut berdosa jika melihat saudara kami semuslim apabila azan telah dikumandangkan, dia masih asyik duduk depan rumahnya dan kami tidak pergi mengajarkannya untuk memenuhi panggilan azan itu, Ustaz? Nah, Nabi SAW ya mengatakan dalam hadis yang sahih, "Idza ra'a ahadukum munkara falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Apabila salah seorang kalian melihat suatu kemungkaran, maka ingkari dengan tangan. Ini sesuai dengan ya, posisi dan kedudukan seseorang. Ya. Jika tidak mampu, maka diingkari dengan lisan, disampaikan, diingatkan, ya akan bahaya dari kemungkaran tersebut dan dosanya, ya kemudian dilarang, ya dari melakukannya, dinasihati. Jika tidak mampu, maka wa fi biqalbihi, dengan hati mengingkari. Nah, maka dalam hal ini, jika seandainya ya begitu diingkari langsung terjadi mungkin ya hal yang lebih besar kemungkarannya, maka dengan lisan. Jika tidak ya diingkari dengan hati, yaitu mengingkari, membenci perbuatan tersebut. Tapi seandainya karena kelalaian kita, ya seorang tentunya ikut ya menanggung resikonya karena dia lalai tidak memberikan nasihat kepada saudaranya dan tidak mengingkari kemungkaran yang mampu dia mengingkari. Maka dalam kondisi seperti itu tentu dia berdosa. Dia mampu tapi tidak diingkari. Nah, oleh karena itu mari kita saling ya nasihati, ingkar mungkar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya sudah penelpon yang terhubung Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, seperti terputus Ustaz. Kita bacakan soal berikutnya. Mungkin bisa diulangi kembali yang bertanya di 0331544687. Soal berikutnya Ustaz, mungkin sebagai soal terakhir Ustaz. Nah. Dari Bapak Tarono Harto di DKI Jakarta. Ustaz, pada saat kita sholat sendiri atau jadi imam dan membaca surah yang ada ayat sejadahnya. Pertanyaannya, apakah setelah membaca sejadah kita harus melakukan sujud tilawah? Hukumnya bagaimana mengenai sujud tilawah tersebut, Ustaz? Ya, nah, taib. Ya, tidak diragukan bahwa ya sujud sajadah tersebut tentu ada perbedaan di kalangan para ulama, tapi yang jelas sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan untuk seorang ya tatkala membaca ayat yang di dalamnya ada perintah untuk sujud. Jika tidak melakukan ya tidak berdosa, ya, dan sholatnya sah. Tapi sangat dianjurkan untuk ya sujud tatkala membaca ya sajdah atau surat yang dalam ada perintah untuk sujud tadi, namakan dengan sujud tilawah. Adapun ya doa yang dibaca ya seperti bacaan di waktu sujud biasa, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah, seperti itu. Nah, demikian wallahu a'lam. Apakah hanya di dalam salat? Kalau di luar salat juga tetap sujud kita? Nah, di dalam salat dan di luar salat. Nah, dalam salat dan di luar salat. Tapi tatkala kita bermakmum, tentu kita mengikuti imam. Kalau imam tidak sujud, ya jangan sujud sendirian. Karena imam dijadikan untuk diikuti. Nah, imam untuk diikuti, seperti itu. Jadi berbeda dalam kondisi seorang bermakmum, maka mengikuti imam. Kalau dia sujud, kita sujud.
Jika tidak ya berarti ya kita tidak sujud. Nah, adapun dalam sendirian ya jelas kita sujud. Begitu juga tatkala kita membaca surat atau Al-Quran di luar solat. Tatkala melewati bacaan-bacaan yang ada dalamnya perintah atau sujud, kita sujud. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan penutup di kesempatan kali ini. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas ilmu yang memberikan pada kami. Semoga bisa diamalkan dan bisa kembali berjumpa di pertemuan berikutnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Para pemirsa Fatwa TV, para pendengar di mana saja Anda berada, inilah apa kami sajikan pada kesempatan ini, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Sunnah